Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini saya sungguh sangat bersyukur karena akan ada satu peristiwa besar yang akan kita lalui bersama, yaitu pendewasaan gereja kita GKI Sema. Saya yakin semua karena kasih-Nya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Oh, tiada duanya. Oh, tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya.
duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Demikian kami akui kemuliaan dan kebesaran kasih-Mu, baik dalam diri kami pribadi, hamba-Mu pribadi, maupun dalam pelayanan kami bersama bergereja. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu. Hari ini kami mau bersyukur dan meneladani kasih-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita sampai pada Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, nats bagian ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di mana latar belakang mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang Kristen Yahudi, ada orang Kristen non-Yahudi. Di mana kita tahu di pasal-pasal sebelumnya, orang Kristen Yahudi selalu merasa mereka lebih tinggi statusnya dibanding dengan Kristen non-Yahudi. Dan melalui surat ini Rasul Paulus berkata kepada mereka, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Ayat-ayat ini merupakan kumpulan kata-kata mutiara yang berakar kepada pengertian kasih tanpa pamrih. Sebagai orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus, menjadi Kristen, mau tidak mau harus hidup dalam kesatuan, dalam persekutuan, dalam persaudaraan. Dan kasihlah yang mempersatukan persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Karena dengan kasih kita akan dapat saling memberi hormat, saling mengutamakan satu dengan yang lain, dan tidak sibuk mencari kepentingan, keuntungan, kesenangan diri sendiri. Selain daripada itu, Rasul Paulus juga mengajarkan supaya kita hidup dalam kehormatan. Bukan hanya kehormatan sendiri, tetapi juga menghormati orang lain. Dengan seruan hendaklah saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya jangan suka merendahkan orang. Bila kita hidup saling menghormati, maka ada kegembiraan terpancar. Bergembiralah dalam pengharapan. Sabar tekun dalam doa. Hidup saling menghormati juga dinyatakan dalam kepedulian kepada sesama, terutama yang menderita. Para janda, anak yatim piatu, para tawanan, dan yang berkekurangan. Bila kita memperhatikan mereka, kita mengangkat mereka sederajat sebagai umat manusia sesama kita yang perlu diperhatikan. Bagian berikutnya, Rasul Paulus menasihatkan supaya tidak mengutuk para penganiaya, orang-orang yang membenci kita, atau menyerang kehormatan orang itu. Tidak. Rasul Paulus justru mengajarkan, sebagaimana Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Bila kita melakukan hal itu, dikatakan seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu, orang-orang Israel biasa membuat api unggun di depan rumah bersama-sama satu kampung. Lalu setelah api unggun itu selesai dan bara itu jadi arang, mereka membawa arang itu di sebuah nampan lalu ditaruh di atas kepala, dibawa pulang untuk supaya ada kehangatan di rumah. Di rumah itu juga bara api itu bisa dipakai untuk membakar roti. Menumpukan bara api di atas kepalanya artinya memberi kehidupan. Supaya orang itu bisa pulang di tengah rumah tangga ada kehangatan. Dan bisa membakar roti, ada makanan. Ini artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Setelah panjang lebar, Rasul Paulus berbicara tentang doktrin keselamatan di pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Di pasal 12, Rasul Paulus bicara tentang mempraktekkan iman kita dalam kehidupan yang nyata, yaitu dalam kasih. Menyambung perikop sebelumnya, ibadah yang sejati, ibadah yang mempersembahkan tubuh, kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah yang sejati adalah juga menghidupi kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan. Hari ini secara khusus kami bersuka cita karena kebenaran firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami mempraktekkan gaya hidupnya Allah, gaya hidup yang mengasihi. Kasih yang sejati, kasih yang nyata dalam perbuatan, bukan kepura-puraan, bukan hanya konsep, bukan teori, tetapi kasih yang kami hidupi, kami nyatakan
Pertama-tama kepada Tuhan, dan selanjutnya kepada sesama. Kami mau mengasihi Tuhan dengan ibadah sejati kami. Kami mau mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami, Tuhan. Kalau kami tidak membenci diri kami, kami juga tidak membenci sesama kami. Walaupun ada mereka yang jahat terhadap kami, kami mau mengampuni dan mendoakan supaya mereka diberkati dengan pertobatan, sehingga mereka boleh menerima anugerah pengampunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat contoh hidup kasih-Mu kepada kami. Karena kasih itulah yang mempersatukan kami kembali kepada Tuhan. Kasih itulah yang membuat hidup kami berkemenangan. Kami tidak diperbudak dalam kebencian. Kami tidak diperbudak dalam kepahitan. Kami merdeka karena kami menyatakan kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama dengan hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang memancarkan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Secara khusus berdoa kami untuk acara pendewasaan gereja JKI Sema nanti malam yang disertai dengan pentabisan Bapak Pendeta Didik sebagai gembala sidang dan juga Ibu Pendeta Tasina sebagai wakil gembala, juga pengurus yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani seumur hidup. Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Beri kesehatan semua supaya semua dapat hadir. Juga para pejabat dari Sinode, dari Korwil, JKI, Jabodetabek, Tuhan jaga lindungi. Rombongan yang datang, jemaat yang datang, Tuhan jaga lindungi. Rahmat Tuhan menyertai, berkat Tuhan menyertai. Jauhkan dari segala mara bahaya, kuasa jahat, orang jahat, semua dapat berkumpul dalam ibadah ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Acara pentabisan berjalan dengan lancar dan pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Segala sesuatu yang dibutuhkan, acara ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Ini doa kami hari ini, menyertai juga perjalanan hidup kami, menyertai juga kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan dalam perlindungan dan rahmat yang daripada-Mu. Usaha pekerjaan umat-Mu juga Tuhan berkati. Yang membuka tokonya, yang membuka showroomnya, yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, sebagai karyawan, sebagai staf di kantor-kantor pemerintah maupun kantor swasta. Sebagai apapun Tuhan memberkati. Yang berwirausaha juga Tuhan memberkati. Beri hasil yang terbaik. Untuk kami bersyukur, untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami mendukung pekerjaan-Mu lebih diluaskan dengan berkat-berkat yang Kau curahkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam bimbingan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami berjalan bersama dengan Kau. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.